Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video ini, saya dengan kedua teman saya akan menjelaskan tentang Insight Relationship atau IRD. Mulai dari apa itu IRD, pembuatan IRD dalam aplikasi Draw.io, dan juga pembuatan basis data dalam pemrograman SQL Command Prompt. Jadi, tonton terus video ini dan kita akan mulai dari apa itu IRD? Kan konsep IRD, analisis IRD Shopee. Jadi IRD ini adalah sistem dalam database atau representasi grafis dari struktur basis data. IRD sendiri digunakan untuk memudahkan pemahaman dan komunikasi antar tim pengembang serta memastikan semua kebutuhan data sistem terakomodasi dengan baik. Selanjutnya, elemen dasar membuat IRD. Di sini ada entitas. Entitas ini adalah objek atau thing dalam dunia nyata yang memiliki eksistensi dan dapat dibedakan dari objek lain yang disimbolkan dengan persegi panjang. Selanjutnya ada atribut. Atribut adalah karakteristik atau properti dari sebuah entitas yang menyimpan nilai data tertentu. Selanjutnya ada relasi. Relasi adalah asosiasi hubungan antara dua atau lebih entitas. Yang terakhir ada kardinalitas. Kardinalitas menggambarkan jumlah minimum dan maksimum keterlibatan entitas dalam suatu relasi. Di sini ada simbol IRD. Jadi persegi panjang ini keterangannya entitas, elip ini keterangannya atribut, elips ganda ini adalah atribut multivalue, selanjutnya ada elips garis terputus dinamakan atribut turunan, ada belah ketupat dinamakan relasi, dan yang terakhir ada garis yang dinamakan penghubung. Selanjutnya di sini ada contoh simbol IRD. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Mahasiswa keterangannya sebagai entitas, mengambil keterangannya sebagai relasi, dan mata kuliah keterangannya entitas. Di sini di dalam mahasiswa ini ada atribut, ada atribut multivalue, ada atribut turunan. Jadi atribut ini ada NIM, ada nama mahasiswa, ada alamat, ada tanggal lahir, dan sedangkan atribut turunan ada usia. Dan yang terakhir ada atribut multivalue sebagai telepon ini. Di mata kuliah ada SKS, atributnya ada nama mata kuliah, atributnya kode mata kuliah, atributnya. Selanjutnya di sini ada atribut Shopee. Entitas utamanya adalah semua atribut setiap entitas. Di sini ada toko, di dalamnya ada ID toko, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Di sini ada pengguna, jadi dalam pengguna ini di dalamnya ada ID pengguna, nama, nomor telepon, dan email. Produk, di dalam produk ini ada ID produk, ID toko sebagai parent key, dan ada nama, stok, harga, dan deskripsi. Dan di sini ada riwayat beli. Di dalam riwayat beli ini ada ID riwayat, ID pengguna sebagai parent key, dan ID toko sebagai parent key juga. Di pembayaran parent key, di ID produk parent key, ada tanggal. Selanjutnya ada pembayaran, ada ID pembayaran, ada ID pengguna sebagai parent key, ada metode pembayaran, ada total pembayaran, ada voucher. Dan yang terakhir ada ekspedisi. Di ekspedisi ini ada ID ekspedisi, ada nama, ada ongkir, ada estimasi pengiriman. Dan yang terakhir ada hubungan antar entitas. Jadi si toko ini ngejual produk, dan ekspedisi ini kirim produk. Pembayaran memiliki riwayat beli, pelanggan menyimpan riwayat beli. Jadi si pelanggan cek out produk, pelanggan melakukan pembayaran, toko mendata riwayat beli, produk mengelola riwayat beli. Baik, setelah memahami apa itu Entity Relationship dengan elemen-elemennya, sekarang kita akan masuki tahap pada pembuatan Entity Relationship Diagram Shopee dalam aplikasi Draw.io. Sini kita akan membuat dua bentuk IRD. Yang pertama seperti ini, dan yang kedua seperti ini, beserta tabel untuk pembuatan pada pemrograman SQL nantinya. Jadi langkah pertama, kita akan membuat entitas dan atribut-atribut Shopee-nya dulu. Di sini kita bisa lihat di sebelah kiri
kolom sini untuk mengambil setiap elemen-elemennya. Yang persegi panjang ini adalah entitasnya dan atributnya yang lingkaran ini. Kita akan susun terlebih dahulu untuk entitas-entitas yang sudah disebut tadi. Ada toko, riwayat beli, pembayaran, pengguna, produk, dan juga ekspedisi. Jadi kita akan susun terlebih dahulu untuk setiap entitas-entitasnya dan atribut-atributnya di sini. Baik, di sini kita sudah menyusun setiap bagian antara entitas dan juga atribut-atributnya. Nah, di toko ini ada atribut-atributnya daripada entitas. Kita akan menghubungkan antara toko dan juga produk dengan elemen relasi yang berbentuk seperti ketupat. Seperti ini. Jadi yang kita tahu bahwa toko itu memiliki produk. Maka relasi yang akan kita tulis ialah memiliki. Jadi, relasi yang terjadi di sini adalah setiap toko dapat memiliki satu atau lebih produk. Dan satu atau lebih produk dapat dimiliki oleh setiap toko. Maka di langkah selanjutnya ini kita akan menghubungkan setiap entitas dengan entitas lain menggunakan elemen relasi dengan kardinalitas. Maka kardinalitas yang terjadi adalah satu toko, kita akan menggunakan yang ini, dapat memiliki satu atau lebih produk. Kita akan memilih N untuk menandakan banyaknya produk. Nah, ini dia relasi yang terjadi antara toko dan juga produk. Kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan antara produk dan juga riwayat beli. Jadi setiap kita melakukan transaksi atau pembelian pasti akan ada riwayat beli daripada setiap produk. Maka kita akan membuat relasi yang terjadi antara produk dan riwayat beli ialah produk akan mengelola riwayat beli dan riwayat beli akan dikelola oleh produk. Maka kardinalitas yang terjadi adalah satu atau lebih banyak produk. Kita akan pilih kardinalitas yang ini dapat mengelola satu atau lebih riwayat beli, dan satu atau lebih riwayat beli dapat dikelola oleh satu atau lebih banyak produk. Selanjutnya, antara entitas toko dengan riwayat beli, ini IRD yang terjadi, yaitu setiap toko dapat terdata pada riwayat beli. Dan setiap riwayat beli, satu atau lebih riwayat beli dapat mendata setiap toko, satu toko. Maka kardinalitas yang kita gunakan adalah satu toko dapat terdata pada banyak riwayat beli, dan banyak riwayat beli dapat mendata satu toko. Selanjutnya, untuk pengguna dengan riwayat beli, ini IRD yang terjadi antara pengguna dengan riwayat beli adalah banyak pengguna yang akan tersimpan
pada riwayat beli. Dan satu riwayat beli akan menyimpan satu atau lebih banyak pengguna. Maka ini IRD yang akan terjadi. Selanjutnya untuk pengguna dengan pembayaran. IRD-nya adalah pengguna setiap pengguna dapat melakukan pembayaran satu atau lebih pembayaran, dan satu atau lebih pembayaran dapat dilakukan oleh pengguna. Maka kita akan menggunakan kardinalitas ini untuk menyatakan lebih banyak dan satu untuk pengguna. Satu pengguna dapat melakukan lebih banyak pembayaran. Dan terakhir adalah ekspedisi. Terjadi relasi dengan produk. IRD yang terjadi ialah setiap ekspedisi dapat mengirim satu atau lebih banyak produk. Kardinalitasnya kita akan menggunakan yang ini. Setiap satu ekspedisi dapat mengirim banyak satu atau lebih banyak produk. Dan ini dia entity relational diagram yang terjadi pada Shopee. Untuk table seperti ini kita dapat menggunakan kolom table yang ini untuk mendata entitas dan juga atributnya. Yang di atas ini adalah entitasnya. Kita akan tulis untuk pembayaran dahulu. Selanjutnya PK atau primary key ini adalah seperti tanda, seperti ID yang hanya dimiliki oleh satu entitas dan tidak dimiliki oleh entitas lainnya. Seperti contohnya ID pembayaran, nah sudah dituliskan di sini. Kita tinggal masukkan saja, ini sama, hanya bentuknya saja yang beda. Jadi kita akan masukkan ID pembayaran, ID pengguna. ID pengguna ini sebagai forging key, karena ini adalah untuk penyambung antara hubungan antara pembayaran dengan pengguna. Di sini, ini adalah ID penggunanya, dan pembayaran ini karena terhubung dengan pengguna, maka forging key-nya adalah ID pengguna. Begitupun dengan yang lainnya, sama. Toko juga memiliki ID toko. ID toko ini dapat kita lihat kalau di Shopee, kalau kita mengirim link Shopee terhadap orang lain, maka di linknya itu bagian akhir akan tertulis ID-nya. Itu yang dapat dilihat. Namun untuk setiap ini entitas pasti akan memiliki ID-nya masing-masing sebagai kode pada basis data. Nah, jadi kita tinggal menginput dalam bentuk kolom seperti ini. Kolom seperti ini ya, bentuknya sama. Lalu untuk penghubungnya yang seperti ini, sama seperti penghubung yang garis di sini, akan ada keterangannya di samping untuk hubungan satu atau lebih banyak di sini. Seperti ini, one to many, satu atau lebih banyak, satu ke satu, dan many to many, banyak membanyak. Contohnya seperti ekspedisi ini yang sudah saya buat. Ini adalah penghubung satu ke lebih banyak. Ini penghubung yang terjadi antara ekspedisi dengan produk. Satu atau lebih banyak produk dapat dikirim oleh satu
ekspedisi, dan satu ekspedisi dapat mengirim satu atau lebih banyak produk. Dan ini ID produk dimiliki oleh produk, ID ekspedisi dimiliki oleh ekspedisi, dan produk juga memiliki virgin key ID toko yang terhubung terhadap toko. Dan begini bentuknya untuk bentuk dari kolom table lainnya. Di bawah ini ada table yang kita buat untuk membuat data pada pemrograman SQL. Cara membuatnya, kita tinggal pilih table di sebelah kolom kiri sini. Dia ada di bagian sini, yang hijau ini. Nah, kita tinggal input sama, misalnya kita mau dari kolom ekspedisi. Nah, ekspedisi ini kita tinggal input saja. Seperti ID-nya kita bisa taruh di depan sini. Kemudian atribut-atribut lainnya seperti nama, estimasi, dan ongkir. Lalu kita bisa mengisi datanya juga di bawah. Data seperti ID ekspedisi, nama ekspedisinya ini, kemudian estimasinya, dan ongkirnya. Ya, sama ya. Contohnya kita kalau buat ulang bisa kita tulis di sini ID ekspedisi. Lalu kita bisa mengatur juga kolom di bagian kanan, kolom kanan. Untuk pengaturan tabelnya bisa kita pilih warnanya, warna-warna lainnya. Kalau mau diganti-ganti warnanya, misalnya kayak gini. Lalu kita akan buat menjadi dua baris dan 3 kolom. Nah, ini dia bentuk table ekspedisi. Lalu kita bisa tinggal input saja atribut-atributnya pada kolom-kolom. Seperti di ekspedisi tadi, ada nama, estimasi. Contohnya seperti ini. Kemudian di tiap barisnya kita tinggal masukin datanya deh. Misalnya di ID, ada ID-nya, nama seperti ini. Kita tinggal input data-datanya, nama, estimasi, dan lainnya. Begitu yang akan tersusun dalam sebuah table, dan kemudian table ini yang akan digunakan nanti untuk menginput data pada pemrograman SQL. Begitu juga yang lainnya, kita tinggal buat table daripada entitas dan atributnya yang ada. Jadi sama ya di sini. Yang sudah saya buat di sini. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Perkenalkan, nama saya Deborah Juliana. Saya akan menjelaskan pembuatan basis data dalam MySQL atau SAM. Yang pertama, kita akan membuka aplikasi SAM terlebih dahulu, mendownload lalu membuka aplikasi. Lalu
kita akan mengklik start pada kedua ini, Apache dan MySQL. Kemudian di search kita akan membuka command prompt. Lalu kita masukkan sum garis miring MySQL garis miring pin. Kita akan klik enter, lalu kita klik MySQL menu root min t, enter. Jika terdapat enter password, kita langsung klik enter saja lagi. Lalu kita sudah masuk ke dalam sistem. Selanjutnya kita akan membuat database. Di sini saya akan membuat database dari Shopee, seperti Draw.io yang sudah dibuat oleh kedua teman saya. Maka saya akan membuat perintah create database. Lalu kita tulis nama database tersebut. Query OK berarti yang kita masukkan sudah diterima. Lalu jika kita ingin menggunakan database tersebut, kita akan menggunakan perintah command use, lalu database yang ingin digunakan. Nah, kita sudah masuk ke dalam database Shopee. Jika kita ingin melihat database yang lainnya, kita bisa gunakan show databases untuk melihat setiap database yang telah kita buat. Kata perintah show dan databases, karena kita harus menggunakan databases karena akhiran S pada kata database menandakan bahwa banyaknya tabel. Jika kita klik enter, akan terlihat semua database yang kita punya. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel. Jika kita ingin membuat suatu tabel, kita harus sekaligus membuat kolom-kolom yang ingin dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Create table produk misalnya, lalu dalam kurung kolom yang ingin dibuat. Di sini saya akan mengisi ID produk, karena ID produk saya akan berisi kata-kata dan tidak hanya penomoran, maka saya akan menulisnya dengan facat. Jumlah kosakata yang diinginkan, not null karena kita akan mengisinya. Sementara kalau kita tidak mengisi not null, maka sistem tersebut akan mengisinya dengan null. Primary key. ID produk saya akan buat menjadi primary key, jadi menjadi kunci utama dalam table. Jadi jika ingin saya mengedit, membuat update, menggunakan perintah-perintah lain pada tabel tersebut, untuk mengubah kolom saya bisa menggunakan primary key ini, ID produk, untuk mengetahui di mana kolom tersebut berada. Enter. Selanjutnya, tentunya semua kolom ini berkorelasi dalam tabel produk. Jika semua kolom sudah terisi, kita akan menutupnya dengan tutup kurung. Jika kita sudah membuka kurung dalam suatu pengetikan untuk membuat tabel atau menggunakan komen lainnya, kita harus menutup kurungnya juga, jika tidak akan terjadi error. Enter, query OK berarti sudah berhasil. Jika kita ingin melihat
kolom yang sudah kita ciptakan pada suatu table, maka kita bisa menggunakan command desk, lalu kita tulis nama table tersebut. Selanjutnya saya akan mengisi isi dari kolom-kolom tersebut dengan cara gunakan kita menggunakan command insert into nama tabel tersebut, product value. Lalu kita buka kurung, koma atas, lalu kita masukkan yang pertama. Di sini ada ID produk, maka kita akan memasukkan ID produk. Jika query oke, berarti kita sudah mengetik semua apa yang perlu diketik. Lalu jika kita ingin melihat isi dari setiap kolom yang ada, kita bisa menggunakan command select bintang from. Seperti ini, berarti sudah terisi semua. Lalu saya akan mengisi tabel-tabel lainnya seperti tabel pengguna, ID toko, pengguna toko, ekspedisi, pembayaran, dan lain-lain. Jika kita ingin menambahkannya, kita bisa menambahkan isi kedua dari kolom-kolom tersebut. Kita bisa mengetik dengan gampang, yaitu dengan tanda panah ke atas pada keyboard Anda yang tadi, lalu dimodif dengan tanda ke samping ke kanan pada keyboard Anda, lalu kita bisa memodifikasi isi tersebut. Lalu kita klik enter. Query oke, berarti sudah benar. Sudah benar. Untuk pembuatan tabel terakhir, saya akan menggunakan command insert into, tapi dengan cara yang berbeda. Untuk tabel terakhir, saya akan mengisinya menggunakan perintah insert into, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan insert into nama tabel, value, lalu isi dari kolom yang pertama. Daripada menggunakan titik koma, saya menggunakan koma, lalu mengisi isi bagian kedua, titik kurung koma, buka kurung, lalu selesai. Query oke, maka sudah selesai. Kita akan menggunakan perintah select from nama tabel untuk melihat isi dari tabel tersebut. Selanjutnya saya akan menggunakan perintah alter. Jika saya ingin mengubah nama dari suatu kolom, maka saya akan mengetik perintah alter table, nama table yang ingin diubah kolomnya, menggunakan perintah change, nama kolom, lalu nama kolom yang baru. Query oke, berarti berhasil. Selanjutnya saya akan menggunakan perintah update untuk mengubah isi dari suatu table, isi kolom dari suatu table. Update atau apa yang diupdate. Set dari kolom mana nama hal yang ingin Anda ubah, sama dengan ubahan barunya. Di sini saya akan mengubah nama menjadi where
where-nya dari ID pengguna, dan ID penggunanya adalah EHRU6C. Nama ini yang ingin saya ubah. Oke. Sekarang kita akan melihat apakah benar-benar terubah. Seperti bisa dilihat, namanya yang tadinya Olay saya ubah jadi Ola. Sekarang saya akan menggunakan perintah delete. Delete adalah untuk menghapus satu isian dari sebuah kolom. Maka saya akan menggunakan perintah delete. From ini tidak perlu menggunakan bintang. Lalu tabel mana yang isi kolomnya akan dihapus. Where tulis kolom primary key-nya lalu isinya. Lalu query akan berubah menjadi oke. Oke, kita akan melihat misalkan produk. Nah, kita akan melihat sudah tidak ada lagi ABCD 123, yaitu ini. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan select. Tapi untuk menunjukkan beberapa kolom tertentu. Misalnya di sini saya ingin select from produk lagi where misalnya stock pemandangan 10. Selanjutnya saya akan menggunakan perintah select tapi dengan urutan tertentu atau beberapa pilihan. Pertama adalah select untuk isian kolom tertentu. Select from. Saat ini saya akan coba produk where. Sini saya akan coba stock dan isi yang ingin saya pilihkan. Yang saya lihat, maka yang keluar hanya akan berisi satu itu, dimana stoknya ada 10. Menunjukkan perintah order by. Jadi akan menampilkan tabel dengan urutan yang berbeda, yaitu terbagi menjadi 2, as dan dash. As itu tersusun dari yang paling kecil ke yang besar, sementara dash yaitu sebaliknya dari besar ke kecil.
Di sini saya akan menyesuaikan order by misalnya saya akan coba desk, maka susun yang keluar akan berbeda, dimulai dari X dulu, T lalu ke I. Selanjutnya saya akan coba task, maka dia akan mulai dari I terlebih dahulu lalu ke X. Dan ini juga bisa berguna untuk kalau mana saja Anda hanya perlu mengubah order by kalau mana yang Anda ingin susun. Berikut pembuatan singkat database beserta tablesnya dari saya. Sekian dan terima kasih.